Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Klaster baru akibat COVID-19 terus ditemukan mulai dari perkantoran hingga perumahan. Tidak terkecuali KPK yang mengonfirmasi 113 pegawainya, termasuk salah satu pimpinan dan juru bicara KPK terinfeksi COVID-19. Sementara di Semarang terdapat kasus kematian beruntun 2 orang warga di waktu yang hampir bersamaan akibat terinfeksi COVID-19. Sebuah pabrik garmen di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ditutup sementara menyusul temuan 150 pekerjanya terkonfirmasi positif COVID-19. Munculnya klaster pabrik garmen ini berawal dari satu pekerja yang sakit dan positif COVID-19. Penutupan sementara pabrik juga bagian dari rekomendasi Satgas COVID-19 Karanganyar untuk dilakukan penyemprotan dan disinfektan di seluruh areal pabrik. Pabrik juga diminta memperbaiki fasilitas seperti memperbanyak tempat cuci tangan dan alat pengukur suhu tubuh. Dari pihak perusahaan sudah antisipasi. Yang pertama tidak masuk tadi, teman-temannya sebelahnya dicek, ternyata negatif. Ada 2 lagi positif, teman-teman sebelahnya dicek lagi, ternyata negatif. Karena perusahaan khawatir tidak ingin kebobolan, langsung dilakukan swab secara mandiri oleh perusahaan, secara menyeluruh. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi mengkonfirmasi 113 pegawai dan pekerja di lingkungan KPK terkonfirmasi positif COVID-19. 107 pegawai diantaranya menjalani isolasi mandiri, sementara 1 pegawai KPK diketahui meninggal dunia akibat COVID-19. Di antara 113 pegawai KPK yang terkonfirmasi positif COVID-19, terdapat nama Wakil Ketua KPK Nurul Gufron serta PLT Jubir Penindakan KPK Ali Fikri. Maka selain terus melakukan tes swab antigen untuk pegawai, KPK juga menerapkan aturan hanya 25% pegawai yang diperkenankan ke kantor sejak 23 Juni lalu. 5 pegawai diantaranya saat ini sedang menjalani perawatan dengan kondisi tanpa gejala hingga bergejala ringan dan sedang, sementara 107 pegawai lainnya saat ini menjalani isolasi mandiri di kediaman masing-masing dan 1 orang pegawai meninggal dunia. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, 2 orang warga ditemukan meninggal dunia dalam keadaan terinfeksi COVID-19 di 2 lokasi berbeda dan hanya berjarak 15 meter. 1 jasad ditemukan di kediamannya yang merupakan pemilik warung pojok pada pukul 9 Kamis pagi. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Rumani Semarang. Sementara 1 jasad lagi merupakan tukang becak yang ditemukan meninggal dunia di atas becaknya. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang. Menurut warga, kedua warga tersebut sempat berinteraksi sebagai penjual dan pembeli di warung. Ditambah lagi, pemilik warung diketahui memiliki komorbid yakni penyakit diabetes. Pihak kelurahan pun memperketat aturan PPKM setelah 2 kasus kematian beruntun terjadi. Kita cek dengan polsek juga dalam keadaan sudah meninggal. Sehingga sekaligus puskesmas datang, keduanya dilakukan swab. Dan hasilnya keduanya positif. Selanjutnya kita laporan kepada puskesmas untuk penanganan sesuai dengan protokol kesehatan. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, 89 warga perumahan di Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan positif terpapar COVID-19. 6 orang diantaranya meninggal dunia dalam waktu 2 pekan terakhir. Penyebaran virus diketahui berasal dari salah satu keluarga di perumahan yang bekerja di luar Kota Bekasi. Warga tidak hanya menutup akses jalan dan memperlakukan akses 1 pintu, tapi juga menyiapkan tempat isolasi yakni 3 rumah dan kantor RW jika dibutuhkan. Tim Liputan Metro TV.